Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Saya Erni Puspita Pribawati dari SD Negeri Sukaraja 1 dan saya Sumiati dari SMP 1 Cirengas, Kabupaten Sukabumi. Saya Siti Maria Rahman dari SMK Negeri 1 Sukalarang. Kami akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari observer, coach, serta coaching. Assalamualaikum Bu Sumi. Waalaikumsalam Bu ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Bagaimana Bu ya? Alhamdulillah sehat ya Bu. Nah, di sini saya ingin memulai percakapan ya Bu ya sebagai observer yang nantinya kan Bu Sumi akan melakukan proses coaching ya. Nah, tentunya di sini saya ingin istilahnya menyampaikan beberapa penilaian untuk proses coaching yang Bu Sumi lakukan. Nah, tentunya di sini saya mengingatkan juga istilahnya memberikan penguatan ya bahwa menjadi seorang coach itu kita harus istilahnya memiliki prinsip sebagai coach gitu. Tentunya Bu Sumi sudah tahu juga tentang kemitraan, kemudian proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi ya. Dan tentunya juga Bu Sumi istilahnya sudah tahu juga tentang kompetensi coach sebagai coach ya. Nah, misalnya Bu Sumi istilahnya melakukan kehadiran penuh ya, present, kemudian juga mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot ya, dan juga dengan istilahnya alur tirtanya kan sudah tahu ya apa aja alur tirta Ya, yang pertama ya, tujuan Ibu, kemudian identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. ya, dan juga coaching dengan teknik rasa. Iya. Saya harapkan sih nanti proses coachingnya berjalan dengan lancar ya. Nah, di sini saya ingin mengatakan beberapa pertanyaan untuk Bu Sumi ya. Pertanyaan pertama yaitu kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Bu Sumi kembangkan pada proses coaching ini? Ya baik. Tentunya saya ingin idealnya ya berupaya ingin mengembangkan ketiga kompetensi tersebut. Kompetensi coaching yaitu mulai dari fokus ya, bisa kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Iya, bagus sekali. Jadi dikembangkan. Nah, kira-kira kompetensi mana yang spesifik ingin dikembangkan? Ya, kompetensi coaching yang spesifik yang ingin saya kembangkan, saya lebih mendengarkan penuh mungkin ya, karena dengan mendengarkan penuh ya, saya juga bisa ikut belajar, kemudian untuk bisa menggali coaching ya, supaya potensi-potensi yang ada di coaching itu bisa keluar. Mendengarkan aktif ya. Jadi mendorong saya juga untuk bisa menyampaikan pertanyaan yang berbobot. Iya. Tadi kira-kira indikator keberhasilan apa yang Bu Sumi ingin capai atau tuju dalam proses coaching ini? Ya, jika saya tadi mendengarkan penuh ya, indikator yang menurut saya bisa dicapai yaitu coach itu menjadi tergali ya ide-idenya, pikirannya, jadi apa yang ada pikiran-pikiran yang ada di kepalanya keluar dengan keberhasilan seorang coach dalam menggali coaching tersebut. Kemudian coach juga merasa terlepaskan atau merasa lega dari proses coaching tersebut. Iya. Jadi mendengarkan aktif gitu kan, agar coaching merasa lega dan melepaskan semua istilahnya permasalahannya dan juga mencari solusi permasalahan untuk permasalahan sendiri ya gitu ya. Ya, baik Bu Sumi, terima kasih atas waktunya hari ini ya. Semoga proses coachingnya berjalan dengan lancar ya Bu Sumi. Ya, terima kasih Bu Sumi. Sama Bu ya. Assalamualaikum Bu Waalaikumsalam Bu Sumi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Bu, kabar sih sehat-sehat aja Bu. Cuman ada sedikit kendala saya Bu.
Kemarin kan saya sempat WA sama Bu Sumi ya, beberapa hari yang lalu pengen ngobrol tentang permasalahan yang sedang saya hadapi Bu gitu. Permasalahan yang dihadapi Eni. Jadi Bu Eni sekarang sedang menghadapi permasalahan ya. Iya betul. Boleh lebih rinci permasalahannya apa? Boleh Bu. Jadi begini ya, saya kan mengajar di kelas 2 Bu ya, yang notabene anak-anaknya masih kecil ya, kecil masih harus diingatkan setiap harinya gitu. Masalahnya begini Bu, jadi anak-anak itu belum mempunyai kebiasaan membuang sampah pada tempatnya Bu. Mereka masih membuang sampah sembarangan dimanapun mereka tempat, nah di situ dia membuang sampahnya. Padahal di kelas itu sebenarnya sudah disediakan tempat sampah dan di luar pun sudah banyak disediakan tempat sampah Bu. Tetapi mereka belum mau membuang sampah pada tempatnya. Memang sih tidak semuanya Bu, tetapi kebanyakan seperti itu gitu. Terus bukan hanya sampah-sampah plastik saja yang mereka buang Bu, tetapi sampah sisa makanan juga mereka buang di kolong bangku. Kan itu menyebabkan bau sekali yang tidak sedap gitu. Kemudian selain itu juga sampah selokan pensil. Selokan pensil itu kan kotor ya. Terus kadang jadi si lantai-lantai berwarna hitam Bu, kan sangat-sangat tidak enak lah gitu. Itu menjadi permasalahan yang suka kepikiran pada diri saya. Iya. Jadi merupakan permasalahan yang berarti buang sampah murid-murid masih sepertinya kurang sadar ya akan membuang sampah, sehingga mungkin kelas menjadi kotor ya, akhirnya relasi ya. Nah, dari permasalahan yang sedang Bu Eni hadapi ini, melalui sesi ini apa sebenarnya ingin Ibu harapkan dari sesi ini dengan permasalahan Bu Eni tersebut? Saya pengennya setelah ngobrol ini sih saya mendapatkan solusi Bu, agar anak-anak itu mempunyai kebiasaan untuk membuang sampah pada tempatnya Bu. Itu Bu. Ya, jadi Bu Eni ingin mendapatkan solusi ya dari pembicaraan kita hari ini agar anak-anak sadar mungkin ya terhadap kebersihan ya. Nah, menurut Bu Eni, apa yang membuat mereka yang membuang sampah sembarangan, jadi tidak sadar terhadap kebersihan gitu ya? Iya betul. Menurut Bu Eni apa tuh yang membuat mereka melakukan itu? Ya kalau dibilang mereka malas membuang sampah karena letaknya jauh tempat sampahnya, itu sih tidak masuk akal ya Bu, karena di kelas juga sudah disediakan tempat sampah. Tetapi kalau menurut saya mungkin karena mereka belum memiliki kesadaran diri Bu, belum terbiasa untuk membuang sampah pada tempatnya Bu. Jadi kan latar belakang anak berbeda ya Bu. Ada yang dari rumahnya sudah dibiasakan untuk membuang sampah pada tempatnya, ada yang belum terbiasa. Jadi ketika mereka di sekolah ya masih membuang sampah sembarangan gitu Bu. Itu jadi kesadaran diri mereka serta kebiasaan yang belum terbentuk Bu untuk membuang sampah pada tempatnya. Intinya itu ya penyebabnya yang Iya. bagus ya, bisa menemukan apa yang menyebabkan murid-murid tidak sadar akan kebersihan mungkin ya, sehingga membuang sampah seenaknya gitu ya. Jadi tadi Bu Eni sudah menyampaikan itu berarti kurang adanya kesadaran diri, mungkin dari latar belakang murid-murid yang berbeda-beda, ada yang sudah terbiasa mungkin ya melakukannya, ada yang belum ya. Memang mungkin di Bu Eni itu tidak semua ya, tapi dengan sebagian besar jadi merusak ya, merusak keadaan kelas gitu ya. Nah, selanjutnya kan Bu Eni tadi mau ada solusi ya dari permasalahan ini. Kira-kira apa yang mau Ibu ini ada rencana apa sebenarnya? Sudah mengetahui penyebabnya kan ya, kira-kira apa langkah-langkah agar anak tersebut seperti yang Bu Eni harapkan? Jadi saya nanti ke depannya ya pengen anak-anak itu kan sadar
sadar akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya, kemudian sadar akan akibatnya apabila membuang sampah itu sembarangan gitu, sehingga mungkin setiap hari saya harus tetap mengingatkan mereka tentang membuang sampah pada tempatnya itu. Selain mengingatkan, nanti saya juga akan menekankan kembali tentang keyakinan kelas atau membuat kesepakatan kelas tentang menjaga kebersihan, Bu. Serta saya juga akan membuat poster-poster gitu, poster di kelas tentang kebersihan, tentang manfaat kebersihan gitu, Bu. Selain itu juga mereka kan, kalau anak-anak kecil itu kan menurut teori perkembangannya ya, mereka masih berada di operasional konkret nih, menurut teori Piaget nih. Jadi mereka harus ada contoh yang nyata nih, Bu. Jadi saya pengen memutar video itu yang menayangkan tentang pentingnya kebersihan, pentingnya membuang sampah pada tempatnya, kemudian akibatnya apa sih kalau kita membuang sampah sembarangan gitu. Nah, saya akan memutarkan video itu diselipkan di dalam pembelajaran, bisa ya akan saya jadwalkan gitu lah, Bu, seminggu sekali lah gitu, biar mereka terus mengingatnya serta menimbulkan kesadaran diri pada diri anak-anak itu, Bu. Banyak sekali ya rencananya, Bu. Tadi dari mulai mengingatkan ya, mengingatkan setiap hari ya, sampai Bu ini sudah memikirkan untuk menggunakan video ya, sebagai langkah konkret di mana anak tadi sesuai dengan perkembangannya ya, operasional konkret ya. Luar biasa, Bu. Kira-kira ada lagi tidak langkah-langkah lainnya? Langkah lain ya, Bu, karena saya juga permasalahan ini sebenarnya bukan hanya di kelas saya ya, Bu, tapi yang mungkin menjadi permasalahan di sekolah juga. Meskipun setiap hari ini kelas serta lingkungan kalau pagi hari itu keadaannya bersih, tetapi setelah istirahat keadaannya ya sampah ada di mana-mana. Berarti kan kesadaran diri itu belum terbentuk, bukan hanya di kelas 2 saja, tetapi di kelas-kelas lain ya. Berarti menjadi permasalahan sekolah juga. Saya ingin nanti juga ini saya akan masukkan ke dalam T5 ya, di proyek T5-nya tentang kebersihan ini. Mungkin akan membuat semacam kegiatan yang bertema gitu ya, berseka gitu ya, berseka bersih, sehat, berkarakter gitu, Bu. Ya, nanti saya masukkan ke dalam kegiatannya ya, saya masukkan ke dalam program PLBH tersebut, Bu. Mungkin itu ya. Itu rencana Bu Erni yang bagus sekali ya. Jadi Bu Erni selain rencana Bu Erni tadi untuk untuk kelas ya, Bu Erni juga ingin mengembangkan rencana Bu Erni untuk ke lingkup sekolah begitu mungkin ya. Dalam rencana tersebut kira-kira Bu Erni membutuhkan keterlibatan yang lain? Sangat, Bu, sangat. Saya tidak bisa melaksanakannya sendiri. Ya, kira-kira siapa saja yang akan terlibat? Satu, berarti saya harus, karena memiliki atasan atau pimpinan ya, Bu, saya akan berkoordinasi meminta izin kepada kepala sekolah, Bu. Selain itu juga saya akan menggandeng atau berkolaborasi dengan rekan sejawat, Bu, agar kegiatan ini dapat berjalan gitu sesuai dengan rencananya. Luar biasa sekali pemaparan Bu Erni ya. Selain tadi langkah-langkah Bu Erni sendiri, juga Bu Erni tentunya perlu melibatkan pihak lain atau berkolaborasi ya. Ya, betul. Nah, itu berarti rencana-rencana tersebut kapan akan dilaksanakan? Segera mungkin, Bu, mungkin mulai minggu depan saya akan mulai merancangnya gitu, serta berkoordinasi dengan kepala sekolah serta rekan sejawat, Bu. Ya, segera mungkin ya ini ya, yang segera tertangani masalahnya. Kemudian komitmen apa yang mau Bu Erni lakukan untuk bisa melaksanakan rencana Bu Erni tersebut? Untuk komitmennya ya, Bu, berarti saya setiap hari tadi harus mengingatkan anak-anak, kemudian saya juga harus membuat poster-poster ya, kemudian saya juga harus melaksanakan aktivitas
kemudian juga yaitu berkoordinasi dengan kepala sekolah, sekretaris Jawa itu Bu. Komitmen saya seperti itu Bu. Ya. Yang jelas berarti rencana-rencana PMI mau segera dilaksanakan ya, betul ya. Luar biasa sekali PMI ya. Saya salut ya PMI mempunyai rencana seperti itu, tidak untuk kelas saja, tapi untuk semua. Sepertinya sudah ada di Indonesia sih, berarti sudah menemukan solusi ya. Iya Bu. Kira-kira dari pertemuan kita yang beberapa ini apa yang bisa? Alhamdulillah Bu, saya ternyata sudah menemukan solusinya berkat ngobrol-ngobrol dengan Bu Sumi ya. Saya terima kasih banyak Bu mendapatkan dukungan serta motivasi dari Bu Sumi yang pada akhirnya menemukan solusi tersebut. Mudah-mudahan nanti saya bisa melaksanakannya dengan baik Bu. Ya, dan saya tunggu kabar selanjutnya ya. Betul Bu, terima kasih banyak Bu, dan perasaan saya sangat lega sekali setelah mengungkapkannya kepada Bu Sumi. Sama, saya juga terinspirasi ya dengan rencana-rencana ini. Baik Bu Sumi, tadi saya sudah menyaksikan ya, melihat proses coaching yang Bu Sumi lakukan dengan Bu Erni. Sebelum saya mengemukakan catatan-catatan yang sudah saya buat ya, sebelumnya saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada Bu Sumi. Menurut Bu Sumi, apa yang sudah Ibu lakukan dalam proses coaching tadi? Baik, ya terima kasih ya. Menurut saya ya, saya sudah berusaha melakukan yang seharusnya ya, misalnya sudah fokus, ya. Kemudian mendengar aktif, ya, bisa yang dengan mendengarkan aktif bisa menggali coaching untuk mengeluarkan ide-idenya. Kemudian coaching juga bisa mengembangkan pikirannya, ya, sehingga juga sepertinya sudah melihat nanti sudah bisa yang mengeluarkan unek-uneknya ya, dengan saya tadi mendengarkan gitu. Mendengarkan aktif. Ya. Menurut Bu Sumi ya, tadi kan ada indikator tercapaian yang ingin Bu Sumi raih atau tuju ya. Nah, apakah itu sudah tercapai dalam proses coaching yang sudah Bu Sumi lakukan? Ya, di antara ketiga kompetensi itu kan yang ingin saya kembangkan tadi yang mendengarkan penuh, mendengarkan aktif. Dengan mendengarkan aktif, saya berpikir bahwa bisa menggali potensi coaching ya. Dan ternyata kan alhamdulillah ya, coaching tergali dengan mengembangkan potensi tersebut. Oke. Satu lagi ya Bu Sumi, kompetensi apa yang ingin Bu Sumi kembangkan untuk kedepannya ya? Kompetensi terutama sebagai seorang coach ya. Apa yang ingin dikembangkan untuk kegiatan coaching selanjutnya atau untuk kedepannya? Baik, tentu saja ya sebenarnya yang sudah saya lakukan mendengarkan aktif juga perlu dikembangkan ya supaya coaching lebih banyak lagi menggali apa yang ada di pikiran. Tapi juga mungkin ditambah dengan keterampilan untuk bisa mengajukan pertanyaan berbobot ya, sehingga semakin tergali potensi yang ada di coaching tersebut. Ya. Baik Bu Sumi, di sini saya akan mengemukakan catatan-catatan ya yang sudah tadi saya rekam istilahnya catat ketika proses coaching. Saya melihat Bu Sumi sudah melakukan proses coaching yang sangat baik, gitu kan. Kemudian juga tadi sudah alur tirtanya sudah dapat nih ya. Kemudian tadi sudah mengajukan apa sih tujuan dari arah pembicaraan yang harus dilaksanakan atau lakukan dalam proses coaching, juga sudah ada identifikasi gitu kan permasalahan yang dihadapi oleh coaching, dan juga ada rencana-rencana yang ada gitu ya yang timbul dari percakapan tadi. Kemudian juga ada Usmi juga menanyakan komitmen dari si coaching kan, kemudian juga apa tadi ditanyakan akan melaksanakan upaya yang akan upaya yang direncanakan tersebut ya, itu sudah alur pikirannya udah dapat. Kemudian juga dalam prinsip sebagai seorang coach gitu dapat juga
Bu Sumi tadi udah kayak mitra lah dengan Bu Erni gitu ya, tidak kaku, tidak kayak atasan dan bawahan atau ini, jadi udah mengalir dengan sangat alami gitu. Kemudian juga sudah mendengarkan aktif tadi kan, kemudian juga sudah ada desainnya gitu kan, perhatian penuh gitu kan, dan juga tadi pertanyaan yang berbobot sehingga Koci bisa mengeksplor apa ide-ide yang ingin Koci laksanakan. Seperti tadi kan membuat poster-poster kan tadi Bu Erni, kemudian juga video itu juga menurut saya proses coaching yang sudah Ibu laksanakan itu sudah mengikuti prinsip alur dan mengikuti alur Tirta juga dengan teknik yang teknik raksa gitu kan. Jadi mudah-mudahan sih harapan saya ke depannya Bu Sumi dapat lebih nobody is perfect ya, dapat lebih baik lagi gitu kan. Kan kemampuan kita akan terarah ketika kita terbiasa melaksanakan hal tersebut. Itu saja sih Bu Sumi harapan saya. Terima kasih atas istilahnya partisipasi Bu Sumi juga ya, istilahnya dalam proses coaching ini sangat bermanfaat gitu bagi saya juga, belajar menjadi istilahnya dalam memperhatikan proses coaching ini. Sama saya juga yang merasa terinspirasi dengan proses ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ya bisa berlanjut manfaat ya, berlanjut dan bisa memberi manfaat bagi semua. Ada lagi yang ingin Ibu sampaikan? Mungkin tambahan ya sedikit tadi dalam untuk mengembangkan kompetensi coaching sebagai meningkatkan keterampilan pertanyaan berbobot itu pada saat coaching itu kita harus bisa mengambil kata kunci ya supaya jadi mudah menyampaikan kalimat pertanyaan berbobotnya itu tentunya gitu. Itu saya rasa bagus sekali. Demikian sesi untuk pasca observasi ini, pasca seperti ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua ya Bu Sumi. Selamat menjalankan aktivitas kembali ya. Terima kasih.